Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik semuanya? Tentunya baik, sehat, luar biasa di dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, meskipun kita beribadah dari rumah, tetap semangat ya adik-adik, karena Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, Yesus ada di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Adik-adik semua senang jadi anak Tuhan kan? Kita bernyanyi senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, ternyata kasih Yesus itu indah sekali. Mau tahu bagaimana indahnya? Yuk kita nyanyi, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik boleh mempersiapkan Alkitabnya dan buku nyanyian. Dan jangan lupa adik-adik ya, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, adik-adik siapkan persembahannya yang terbaik buat Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu Bapa untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami karena kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Bapa. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami.
Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhir nanti Bapa, sehingga menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND, nyanyian sekolah minggu HKBP nomor 13 ayat 1 sampai 2. Ayat bulanan buat kita di bulan Maret ini tertulis di Roma 3 ayat 24. Ayo adik-adik kita buka Alkitab kita di Roma 3 ayat 24. Nah, ayat bulanan kita akan kita dengarkan dibacakan oleh teman kita sekolah minggu. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Rom 3 ayat 24. Gabe dipintori doha nasida dalam bahasa binahen ni asini rohana hinorhon ni panobusion na di bagasan Kristus Yesus. Dadah. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Bataknya, gabe dipitori do nasida dalam bahasa binahini asini rohana hinahani penebusan na di bagasan Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pengumuman buat kita minggu ini, yang pertama, bagi adik-adik semua yang sudah menghafal ayat bulanan, silakan mengirim videonya kepada guru-guru sekolah minggu agar nanti dinilai dan yang terbaik akan ditayangkan dalam video ibadah streaming sekolah minggu kita di YouTube gereja kita. Jadi bagi adik-adik, mari kita buat video yang terbaik agar dapat ditampilkan di ibadah streaming kita. Yang kedua, pengumuman metode ibadah. Kita melaksanakan ibadah sekolah minggu dengan 2 metode. Yang pertama, ibadah virtual. Ini adik-adik sekolah minggu semuanya dapat mengikutinya di YouTube gereja kita El Rapa HKBP Pematang Siantar. Yang kedua, metode tatap muka. Untuk metode tatap muka ini hanya kita sediakan untuk 4 pos. Yang pertama, pos Pangaribuan. Yang kedua, pos Parsoburan. Yang ketiga, pos SMP 5. Dan yang keempat, pos Gang Kopral. Dan untuk pos SMP 5 ini dibagi 2. Yang pertama di Jalan Marimbun dan yang kedua di Jalan Balige. Dan untuk ibadah tatap muka ini juga kita batasi hanya 20 orang saja. Dan ini khusus untuk horong 2 dan horong 3. Dan kami juga memohon maaf untuk adik-adik yang pos Jalan Toba dan juga pos Agape karena belum bisa mengadakan ibadah tatap muka. Dan untuk adik-adik semua, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kiranya adik-adik sekolah minggu semua tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan dengan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kiranya adik-adik semua tetap menjaga kesehatan dan keluar rumah hanya jika diperlukan saja. Terima kasih. Demikianlah pengumuman kita pada minggu ini. Sebelum kita mengucapkan pengakuan iman kita bernyanyi dari buku lagu sekolah minggu HKBP nomor 16. Adik-adik, mari kita mengakui iman kepercayaan kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian dari buku nyanyian Sekolah Minggu HKBP nomor 22. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuahkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memohon pimpinan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun melalui virtual. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba dan seluruh anak-anak sekolah minggu, agar kami boleh mengerti dan memahami isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh jiwa, raga kami, akal pikiran kami, biar Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, kuduskanlah kami dan perlayakanlah kami di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Enci akan membacakan dari sini. Adik-adik di rumah boleh mengikuti Encik ya. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, cerita ini adalah masih lanjutan dari khotbah kita minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat khotbah kita minggu lalu? Tentang apa? Ya, benar. Yesus di hadapan mahkamah agama. Cerita ini dimulai, penderitaan Yesus dimulai dari ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berada di Taman Getsemani.
Saat itu tiba-tiba ada salah seorang muridnya yang berkhianat. Masih ingat adik-adik siapa murid Yesus yang berkhianat? Ya, Yudas Iskariot. Dia datang bersama sekumpulan orang banyak yang membawa pedang dan pentung. Mereka disuruh oleh imam-imam kepala untuk menangkap Yesus. Kemudian Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan mahkamah agama, ke hadapan imam-imam kepala. Itu khotbah kita minggu yang lalu. Di situ telah berkumpul imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua untuk mengadili Yesus. Mengapa mereka ingin mengadili Yesus? Karena mereka ingin Yesus itu mati. Karena mereka ingin orang-orang yang mengikuti Yesus berbalik ke mereka, kembali mengikuti mereka. Mereka sangat membenci Yesus, jadi mereka ingin agar Yesus harus mati. Mereka menghasut orang banyak untuk memberikan kesaksian-kesaksian palsu, diludahi, ditinju, bahkan dipukul. Nah, ketika kejadian itu terjadi, ada satu orang murid Yesus yang tetap setia mengikuti dia. Siapa dia? Ya, benar, Petrus. Nah, yang akan kita ceritakan pada hari ini adalah kisah Petrus. Petrus adalah salah satu murid Yesus yang sangat setia kepada Yesus. Dia mengikuti Yesus sampai ke halaman imam kepala. Kemudian, ketika Yesus diadili, Petrus berada di tengah-tengah orang banyak. Di tengah halaman imam kepala, mereka menyalakan api, orang banyak, dan bersama Petrus mengelilingi api tersebut. Nah, ketika mereka sedang berbicara tentang Yesus yang diadili dan akan dihukum mati, tiba-tiba ada seorang perempuan yang berkata kepada Petrus. Coba kita lihat Alkitabnya adik-adik. Di ayat 56, seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi apa jawaban Petrus adik-adik? Nah, kita lihat ayat yang ke-57. Petrus menjawab menyangkal, bukan, aku tidak kenal dia, kata dia. Petrus menyangkal. Nah, tidak berapa lama kemudian ada seorang lain yang melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka kan? Katanya kepada Petrus. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Kembali Petrus menyangkal. Sudah berapa kali adik-adik? Ya, 2 kali ya. Nah, kira-kira sejam kemudian ada seorang lain yang berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Apa jawaban Petrus adik-adik? Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Petrus menyangkal kembali. Sudah berapa kali? Ya, 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Ketika itu tiba-tiba ayam berkokok. Kemudian Tuhan berpaling kepada Petrus. Teringatlah Petrus bahwasanya Tuhan pernah berkata kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Mengingat hal itu, Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Begitulah kisah Petrus menyangkal Yesus. Nah, adik-adik di rumah kira-kira tahu nggak apa arti menyangkal? Nah, untuk memperjelas apa arti penyangkalan, Encik ada sebuah ilustrasi. Ada seorang anak, kita sebut saja namanya Ana. Dia adalah seorang anak yang tinggal bersama seorang ibunya. Ibunya itu pekerjaannya sebagai pemulung. Nah, pemulung itu seperti seorang yang mengumpulkan barang-barang bekas, bisa di tempat sampah atau dimanapun. Jadi suatu ketika Ana dan teman-temannya berkumpul, tiba-tiba mereka bertemu dengan ibunya. Nah, salah seorang temannya berkata kepada Ana, Ana, bukankah itu ibumu? Karena malu, Ana berkata, bukan, dia bukan ibuku, mari kita pergi dari sini. Adik-adik,
Apa yang dilakukan Ana sama seperti Petrus. Dia menyangkal ibunya. Dia tidak mau mengakui kalau dia adalah anak dari ibu itu. Sama seperti Ana ataupun sama seperti Petrus. Kita pun bisa menyangkal Tuhan Yesus. Ya, tapi Tuhan Yesus kan gak ada lagi di bumi, Cik. Ya benar, Tuhan Yesus tidak ada lagi di sini, tapi kita bisa menyangkal. Bagaimana kita bisa menyangkal Yesus? Nah, yang pertama, ketika adik-adik tidak mengakui atau malu mengakui adik-adik sebagai pengikut Kristus di hadapan orang-orang, adik-adik juga sudah menyangkal Yesus. Ketika adik-adik malu untuk beribadah, ketika adik-adik malu untuk membaca firman Tuhan, itu juga disebut menyangkal Yesus. Nah, mungkin adik-adik juga pernah makan bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman di warung atau di kafe. Ketika adik-adik malu berdoa, menunjukkan identitas sebagai Kristen, di situ juga adik-adik sudah menyangkal Yesus. Adik-adik, sama seperti Petrus, kita bisa berdosa, kita bisa gagal, kita bisa menyangkal Yesus. Tetapi sama juga seperti Petrus, kita juga tidak boleh putus asa ketika kita menyangkal, ketika kita berdosa. Kita melihat Petrus ketika dia jatuh, ketika dia gagal menjadi murid yang setia, ketika dia gagal menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dia menyangkal gurunya, dia menyangkal Tuhan yang telah memanggil dia dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dia menangis, dia merasa menyesal dan bertobat. Kita juga adik-adik, ketika kita melakukan dosa, ketika kita menyangkal Tuhan Yesus, kita juga harus seperti Petrus, kita harus bertobat dan kembali kepada Yesus. Jadi apa yang kita bisa dapatkan dari kisah Petrus ini adik-adik? Ada dua. Yang pertama, kita harus mau menyaksikan iman kita kepada Kristus. Yang kedua, kita mau bertobat atau kembali kepada Tuhan ketika kita melakukan dosa atau menyangkal Yesus. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami baca dan boleh kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menguatkan kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang tetap menyaksikan iman kami dimanapun kami berada. Kami tidak menyangkal Engkau. Kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan rajin beribadah kepada Engkau. Kami juga menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau bertobat ketika kami melakukan dosa dan melakukan kesalahan. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi Petrus masa kini, memberitakan firman Tuhan melalui kesaksian hidup kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, berkatilah kami dan jadikanlah kami setia di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari buku nyanyian Sekolah Minggu HKBP nomor 92. Pasu amin, ode batanami, sai sonda komboi
Adik-adik sekalian, mari kita serahkan diri kita dan persembahan kita kepada Tuhan dengan berdoa bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu, gimana? Masih semangat kan? Nah, kembali lagi bersama Engku. Dalam hal ini, kita akan membuat suatu kreativitas, yaitu buku doa. Aku akan tunjukkan ya, seperti ini. Jadi bahan-bahannya adik-adik adalah kertas karton, kertas origami, gunting, pensil, dan hektar. Pertama-tama kita harus menggambar tangan kita terlebih dahulu. Kita buat polanya ya adik-adik. Setelah kita buat polanya, setelah itu kita gunting. Nah, cara mengguntingnya sesuai dengan pola yang sudah Engku buat tadi ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat hati dari kertas origami. Pertama-tama kita lipat dulu ya adik-adik. Hasilnya akan menjadi seperti ini adik-adik sekolah minggu.
Kemudian setelah itu kita letakkan di tengah-tengah gambar tangan tadi. Setelah itu kita hektar ya adik-adik sekolah minggu. Setelah di hektar adik-adik sekolah minggu, nah ini kan udah jadi nih. Adik-adik sekolah minggu dapat menuliskan apa tulisan yang mau adik-adik sekolah minggu doakan di lambang hati ini. Demikianlah kreativitas kita pada hari ini. Halo adik-adik, kami mengucapkan selamat kepada pemenang kuis minggu lalu ya. Sekarang engkau akan membawakan kuis baru yang jawabannya berasal dari cerita tadi ya. Kuis yang pertama adalah, di manakah proses Petrus menyangkal Yesus terjadi? Yang kedua adalah, apa perkataan Petrus ketika ia menyangkal Yesus ketiga kali? Pertanyaan ketiga adalah, apa yang dilakukan Petrus ketika ia sadar bahwa ia telah menyangkal Yesus 3 kali? Pertanyaan keempat adalah, apa pesan yang terkandung dari cerita Petrus menyangkal Yesus tadi? Sekian kuis dari engku. Jawabannya bisa dikirim melalui komentar dengan format nama dan asal pos pelayanan. Ayo adik-adik, 5 orang tercepat akan mendapatkan hadiah yang dikirim langsung oleh guru sekolah minggu ke rumah adik masing-masing. Terima kasih. Kami anak sekolah